Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Kini berjudul Istimbat Hukum dalam Ahmadiyah. Suatu risalah kajian yang diuraikan oleh Abdul Rojak. Saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Islam adalah agama yang berasaskan kitab suci Al-Quran, yakni kitab yang menjelaskan segala sesuatu yang harus diimani agar hati manusia mendapat petunjuk dan rahmat. Segala persoalan manusia asasnya sudah termuat di dalam Quran suci. Apabila ia mau menggunakan pertimbangan akal dan dengan niat yang suci, insya Allah akan mendapat penjelasan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengatasi segala persoalan yang dihadapinya, misalnya ijtihad yang benar dari para mujtahid, baik dengan cara ijma' maupun kias. Mengambil suatu keputusan dengan cara penelitian inilah yang disebut sebagai istimbat. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, tetapi apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka menyiarkan itu, dan sekiranya mereka menyampaikan itu kepada utusan dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka yang ingin menyelidiki berita itu, akan mengetahuinya. Dan sekiranya tidak ada anugerah Allah kepada kamu dan rahmatnya, niscaya kamu akan mengikuti setan kecuali sebagian kecil. Surat 4 surat An-Nisa ayatnya 83. Pengertian istimbat. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji yang berbahagia, kata istimbat adalah bentuk isim masdar dari fi'il madhari istimbato. Fi'il mudhari'nya yastambithu. Apabila pelakunya orang ketiga tunggal, tetapi kalau pelakunya orang ketiga laki-laki jamak berbunyi yastambithuna. Dalam bentuk jamak inilah Quran suci menggunakan kata itu di dalam surat An-Nisa ayat 83 tadi itu tersebut. Jadi istilah istimbat itu diambil dari kitab suci Al-Quran. Menurut Imam Muhibbuddin Abu Faid Sayyid Muhammad Murtado Al-Husaini dalam bukunya Tajul Arus, istimbat berasal dari kata nabatobiro, artinya menggali sumur dan mengeluarkan airnya. Istilah istimbat dan seorang hakim itu berasal dari sini. Adapun
artinya adalah meneliti arti yang tersembunyi di dalamnya dengan jalan ijtihad. Dan ini sama dengan kata istighraq yang artinya menarik kesimpulan dengan analogi atau kias. Jadi ayat tersebut di atas mengakui prinsip menggunakan akal yang ini sama dengan ijtihad. Menurut Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menggunakan pertimbangan akal atau ijtihad di dalam urusan agama diizinkan apabila tidak ada petunjuk dalam Quran suci dan hadis Nabi. Sebagaimana riwayat hadis Nabi yang dianggap basis ijtihad di dalam Islam. Pada waktu Mu'adz ditetapkan sebagai gubernur di Yaman, beliau ditanya oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau akan mengadili jika suatu perkara diajukan kepada beliau. Beliau menjawab, aku akan mengadili dengan Al-Quran suci. Tetapi jika engkau tidak menemukan petunjuk di dalam Al-Quran, bagaimana? Tanya Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku mengadili menurut sunnah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawab Mu'adz. Tetapi jika engkau tidak menemukan suatu petunjuk di dalam sunnah Nabi, bagaimana? Tanya Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, maka aku akan mengadili dengan menggunakan pertimbangan akalku atau ajtahidu, dan mengadili menurut itu. Jawab Mu'adz lagi. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menepuk lengan Mu'adz sambil bersabda, segala puji kepunyaan Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusannya seperti yang ia kehendaki. Hadis riwayat Abu Dawud 23 nomor 11. Hadis di atas bukan saja menunjukkan bahwa Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan penggunaan pertimbangan akal, melainkan menunjukkan pula bahwa di zaman Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, selain beliau sendiri, orang-orang lain pun menggunakan ijtihad secara bebas bila dianggap perlu. Sikap Ahmadiyah, saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, Hadjrat Mirza Ghulam Ahmad Al-Masih dan Al-Mahdi, pendiri Gerakan Ahmadiyah, berpendapat, saya yakin bahwa semua hadis Nabi yang cocok dengan Al-Quran pasti akan diterima oleh semua orang tulus. Bagaimanapun juga, berilah pengakuan yang wajar dan manfaatkanlah hadis seluas mungkin, karena hadis itu sabda Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semua hadis yang tidak bertentangan dengan Quran suci dan sunnah Nabi harus saudara terima, dan hendaklah saudara mengikuti hadis
begitu rupa hingga semua perbuatan saudara didasarkan atas hadis. Jika seandainya hadis itu bertentangan dengan apa yang diterangkan di dalam Quran suci, hendaklah saudara menggunakan pikiran saudara untuk mempertemukannya dalam penafsiran. Jika tidak mungkin tercapai pertemuan, maka hadis itu harus ditolak dan dibuang. Karena hadis itu tidak mungkin datang dari Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi jika ada hadis yang cocok dengan Quran suci, sekalipun itu hadis dhaif atau hadis palsu, hadis itu harus diterima karena hadis itu dibenarkan oleh Quran suci. Kitab Safinatun Nuh ayat atau halaman 24 sampai dengan halaman 25. Saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, kita akhirkan sekian dulu makalah ini. Kita sambung lagi pada video-video berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.